Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa kembali di pelajaran IPA kelas 7. Pagi ini kita akan mempelajari mengenai suhu dan perubahannya KD 3.4. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, kalian bertambah ilmu dan kecerdasan kalian. Kita masuk di materi. Dulu. Materi kita pagi ini PPT mengenai suhu dan perubahannya. Kelas 7 semester 1. Suhu dan perubahannya KD 3.4 menganalisis konsep suhu dan pemuaian kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Konsep suhu tidak sama dengan panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir, sedangkan suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu rendah, tingkat energi panas benda sama dengan rendah. Suhu tinggi, tingkat energi panas benda sama dengan tinggi. Termometer yang kita gunakan sebagai alat ukur suhu. Termometer terdiri dari dua kata, yaitu termos dan meter. Prinsip kerja termometer, sifat termometrik zat, kemudian yang menyebabkan energi panas, kemudian dari panas tersebut menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh. Zat cair pengisi termometer antara lain air raksa dan alkohol. Mengapa bukan air? Air yang kita gunakan untuk minum, untuk kegiatan sehari-hari, mengapa bukan air itu yang kita gunakan untuk mengisi termometer? Nah, itu tugas kalian, nanti kalian cari apa sih yang menyebabkan air itu tidak digunakan sebagai pengisi termometer. Berarti ada sifat, ya, sifat dari air yang dinamakan dengan sifat anomali air. Kemudian jenis-jenis termometer berdasarkan skalanya ada 4, yaitu skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Ada angka 0 di Celcius, 32 di Fahrenheit, di Reaumur 0, di Kelvin 273. Kemudian ada keterangan titik tetap bawah. Apa sih yang dimaksud dengan titik tetap bawah? Titik tetap bawah adalah suhu di mana air membeku. Jadi kalau air membeku menggunakan termometer Celcius, suhunya 0 derajat. Menggunakan termometer Fahrenheit, suhunya 32 derajat. Ya. Dengan termometer Reaumur, suhunya 0 derajat. Dengan termometer Kelvin, suhunya 273 derajat. Kemudian titik tetap atas. Titik tetap atas adalah suhu di mana air mendidih. Jadi, air jika mendidih diukur suhunya dengan termometer Celcius, maka suhunya menunjukkan 100 derajat. Dengan termometer Fahrenheit 212 derajat. Dengan termometer Reaumur 80 derajat.
termometer Kelvin 373 derajat. Berarti skala selisih antara titik tetap bawah dan titik tetap atas pada masing-masing termometer ini berbeda-beda. Pada Celcius, selisih antara titik tetap atas yang nilainya 100 dengan titik tetap bawah yang nilainya 0, maka selisihnya di sini 100 dikurang 0 sama dengan 100. Ya, itu yang dinamakan dengan delta suhu pada termometer Celcius. Begitu juga pada Fahrenheit, 212 dikurang 32, 180. Pada Reaumur, 80 dikurang 0. Pada Kelvin, 373 dikurang 273. Nah, perbandingan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin bisa dilihat di tabel berikut ini. Ya, perbandingan yang tadinya 100 berbanding 180 berbanding 80 berbanding 100, maka akan didapatkan perbandingan seperti ini. Kita lanjut, apakah derajat Celcius bisa dihitung dengan menggunakan derajat Fahrenheit, kemudian ke derajat Reaumur dan derajat Kelvin? Bisa, tentu bisa. Dan sebaliknya, dari derajat Fahrenheit dicari ke derajat Celcius, derajat Reaumur, dan Kelvin juga bisa. Itu yang dinamakan dengan konsep konversi skala suhu. Yang rumusnya dapat kalian gunakan rumus berikut ini. Ya, di sebelah kiri ini adalah termometer yang diketahui suhunya. Di sebelah kanan ini termometer yang akan dicari suhunya. Berarti nilai C sudah diketahui, nilai TB diketahui, nilai delta TC diketahui. Sedangkan di sebelah kanannya nilai P belum diketahui. Tetapi nilai TB dan nilai delta TP sudah diketahui. Ya. Nah, berikut ini keterangannya, kemudian ini soalnya. 122 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius. Kemudian soal nomor 2-nya 99 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Bisa dicari ya dengan menggunakan konsep konversi skala suhu. Ini dengan menggunakan rumus ini. Nanti di akhir pelajaran ini, di akhir materi ini, Ibu akan memberikan video bagaimana menyelesaikan soal-soal konversi skala suhu. Kita lanjutkan sejarah termometer, ya, termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Berarti ada penemunya. Kemudian digunakannya, kenapa dia mempunyai titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda, ya, perbandingan skalanya. Itu merupakan sejarah dari termometernya. Kita lanjut, hubungan suhu tubuh dan kesehatan. Demam lebih dari 37 derajat Celcius. Ini ada alat yang namanya termometer klinis, ya. Kalau sekarang pada zaman sekarang ini yang sedang sering kita lihat digunakan untuk mengukur suhu adalah termogan. Mungkin kalian sudah sering lihat perbedaan antara termometer klinis yang ada pada gambar ini dengan termogan. Kalau termometer klinis, dia bagian ujung logam ini harus bersentuhan langsung dengan tubuh kita. Biasanya ini ditaruh di ketiak, ya, di mana di ketiak itu suhu tubuh maksimal bisa dikeluarkan oleh
manusia. Sedangkan pada termogan